Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan lebarannya, Mang Cek Bice yang masih sanjo-sanjo di rumah keluarganya ataupun sekarang lagi mudik. Tetap jaga kesehatannya karena biasanya kalau lebaran ini apa bayi masuk ke dalam perut. Bener. Jadi memang 30 hari kita sudah perut ini kan sudah dilatih dengan teraturnya makan setiap jam berapa. Tapi pas sudah puasa lebaran makannya udah tahu lagi. Yang makan pempek, cuko pagi-pagi sudah. Nah, soda-soda. Bener. Sudah itu juga keuangan juga. Nah, itu harus diatur bukan perut bayi nopal ya. Bener. Itu. Cak mana lebarannya di hari keempat ini? Nah, semoga selalu kebaikan biasanya lebaran keempat ini Nopal diisi dengan jalan-jalan sama kerabat-kerabat. Lebaran pertama, kedua ke tempat keluarga, lebaran ketiga, keempat biasanya ke rumah kau Nopal kita. Iya, sanjo ngabisi THR. Tapi yang jelas Mang Cek Wice kami menyapa lagi di program Halo Palembang. Hari ini berjumpa kembali bareng aku Mang Cek Nopal. Iya, tentunya aku Cek Susan. Kita bakal ngobrol-ngobrol ini tentunya dengan narasumber yang memang berkompeten ya di bidangnya. Nah, tentunya kita Halo Palembang hari ini bertemakan dengan menata keuangan pasca lebaran. Nah, di sini kita sudah hadir. Ini ada Bapak Antoni Ferdinand selaku financial planner. Selamat pagi. Halo pagi. Sehat Cek ya? Susan, Mang Cek Nopal. Pokoknya segar-segar ini habis. Oh iya. Lebaran. Habis lebaran. Iya. Yang kalau dulu masih bujang gadis kita galak nerima THR. Sekarang kita ngasih THR. Iya. Nah, ini perlu harus dikonsultasi ke ini Bang Tony mungkin ya manggilnya. Boleh. Jadi Cak Manonian kira-kira ngatur keuangan pasca dari setelah lebaran. Kita ketahui kalau bulan puasa kan banyak juga nak beli daging yang lain-lain. Belum lagi ngisi kue kering dan lain-lain kan. Nah, Cak Mano lah kira-kira supaya stabil nih keuangannya ini Bang Tony. Karena Cak Susan Dewe, ini kalau kita panggil Bapak Caknya seniornya. Seniornya. Iya, kita panggil Bang Tony Beakor. Iya. Bang Tony. Biar akrab. Biar lemak, kalau akrab kayak minjem duit bisa Susan. Plembang nih. Bener juga adanya nih. Iya. Nah, tapi Cak Mado kita nih setelah pasca lebaran biasa yang Cak Susan, Cak Nopal juga agak bingung menata keuangan. Iya, abis-abisan Baik. Nah, ini kita mau mulai dari nol kembali seperti Idul Fitri ini kan kita kembali suci, kembali fitrah gitu kan. Nah, kalau bisa keuangan kita ke depannya bisa termanajemen lagi. Iya, jangan sampai kembali nol. Ditatanya dari awal lagi tapi iya, benar. Ya, tapi memang benar, Cek. Karena kebanyakan kalau kita pas momentum mau lebaran itu belanja pasti banyak nih ya. Belum lagi harga barang-barang biasanya pada naik kan. Benar. Ada yang namanya inflasi itu, inflasi menjelang lebaran itu yang namanya demand pull karena banyak permintaan kan, demand pull inflation. Cuman mau tidak mau kita harus ngejo ke Cak Manonyo supaya hari raya itu tetap berjalan baik, bagus kan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Cak ini Cek, kira-kira lebaran ini sudah selesai kan sudah lega. Tadi Mang Cek Nopal bilang sudah selesai bagi-bagi THR, sudah lega, mukanya sudah seger nih. Nah, cuman kan kita mau mulai atur lagi setelah abis-abisan tadi, mau mulai dari mana? Nah, liatin aja kira-kira pengeluaran kemarin selama lebaran itu dicatat nggak? Nah, itu penyakit aku nih galak poya-poya bae, tapi tidak dicatat. Duit sudah keluar dulu karena ya. saking ikhlasnya tadi sana. Bersih hati ya, bersih dompet juga. Dompetnya bersih. Kenapa harus dicatat? Karena gini, kaget di tahun berikutnya kita kan pasti bakal merayakan lebaran lagi. Nah, siapa tahu mungkin dari situ kita tuh bisa review, perbandingan. Oh, bisa ancang-ancang nih buat tahun depan, kita bisa set budget yang lebih ideal. Belanja-belanjanya mungkin disiapin dari jauh-jauh hari. Terus ternyata ada yang lupa belanja, gitu kan? Belanjanya di hari-hari terakhir, harga udah mahal. Nah, itu gunanya kadang kita review, kita catat dulu. Bahkan nggak menutup kemungkinan, Cek, bahwa kalau udah kita catat, ternyata kelihatan, oh ternyata belanja ini tidak perlu, belanja itu tidak perlu. Atau ada barang yang masih bisa dipakai buat hari raya berikutnya. Jadi, lebih ke kita coba review dulu. Review pengeluaran-pengeluaran yang kemarin selama lebaran. Kira-kira apa benar-benar penting atau jangan-jangan kebanyakan yang tidak penting. Keinginan ya, benar-benar kebutuhan atau benar-benar kebutuhan atau keinginan. Nah, itu yang kita lihat sih, gitu. Nah, nanti baru pelan-pelan
jadinya kita sudah bisa susun rencana lagi buat budgeting hari raya tahun berikutnya. Oke. Jadi harus diancang-ancang lah. Dicatat. Berarti ini dalam artian kita memanajemen keuangan kita untuk jangka 1 tahun. Benar. Iya. Jadi sudah ada bayangan. Tahun depan tidak kaget lagi, Iya. tidak habis-habisan lagi. Ya Allah, Susan, semoga umur kita sampai tahun depan. Amin. Amin, Ketemu amin lagi di dulu, bulan amin. Ramadan, pemirsa di rumah juga ya. Ya. Nah ini Bang Antoni, berarti galak juga Cak ini. Kalau pas duit banyak, kita malah tidak bisa maintain. Ya. Tapi pas duit kita sedikit, cukup-cukup baik. Nah ngapa lah kira-kira pacak mak itu tuh? Nah, Cek pernah dengar gak? Biasa gaya hidup itu bergantung sama duit yang ada di rekening. Waduh, benar. Benar ya? Benar. Nah, jadi kalau kejadian kayak gitu adalah memang kalau kelihatan duit di rekening banyak, Santai itu begitu. gampang buat pencet Banking belanja online, Benar. transfer ini itu ya. Ada baiknya tuh Cek, ini juga salah satu strategi kalau kita mau nyusun atur duit. Nah, aku kutip, jadi kalau dari Jepang itu ada yang bilang namanya strategi kakeibo. Strategi Kakeibo. kakeibo. Jadi- Kakeibo ini kakeibo. Itu Oh, kaki. iya. Jadi kita bisa pisahin anggaran-anggaran kita tiap hari itu ke dalam amplop-amplop. Oke. Gitu ya. Nah cuman kan Mainiari udah kerennya pakai amplop kan. Iya. Nah, aku jual dompet. Dompet. Nah itu bisa tuh. Iya, jual galau, set top box kau jual galau. Enggak apa-apa, yang penting Ada halal ya dan yang menghasilkan penting uang. halal, Heeh. gitu. Nah, kita bisa atur tuh. Sekarang kan bikin rekening digital gampang. Nah, pisahin tuh Kak, rekening yang memang buat kebutuhan sehari-hari taruh di satu rekening. Duitnya di segitulah diatur. Iya. Kalau ada duit lebih, pindahin ke rekening yang lain. Gitu. Jadi kita ini tidak gampang hilaf belanja. Gitu. Jadi atur budgetingnya kalau tadi dompetnya sekarang banyak dompet digital, pisahin bank. Nah, tapi harus tahu berapa yang harus dipisahin ke dalam dompet sehari-hari itu tadi. Setiap harinya Iya, kita karena- pisah ke ya. Tiap bulan itu kita Atau harus tiap punya bulan. rencana keuangan pribadi. Ya. Ya. Jadi berapa persen untuk belanja. Itu bisa kalau mau pakai rumus gampang, ada angkonya, cek. 4321. Apa tuh? 40% bisa buat kebutuhan sehari-hari. Oke. 30% itu buat bayar-bayar cicilan. Cicilan. Nah, 20% itu adalah buat masa depan, berarti kita bisa siapin nabung sama asuransi. Iya. Oh. Ya, sama 10% sisanya tetap perlu buat sosial, zakat, Iya, sedekah. entertain atau Iya. sedekah dan lain Itu. ngobrol ya. Nah, kalau sudah tahu cek itu, tadi kan rekening banyak. Nah, masukin baik ke satu rekening sehari-hari, si 40% itu tadi. Jadi, kalau nak habis, boleh habisin dari situ. Tapi jangan ngambil jatah dari dompet yang lain. Oke, berarti 20% memang kita harus keep untuk Keep. ke depannya. Betul. Atau bahkan tadi, 30% jatah cicilan. Iya. Lah kalau belum ada cicilan, belum ada utang, jangan nyari utang pula, Cek. Iya, jangan buka lubang baru, Jangan jiung buka kelembang lubang tuh. baru. Apalagi nutup lubang, gali lubang. Bahaya Nah, tuh. bahaya itu dikejar Iya. sama Siapa polisi. penyanyi gue nih sama. Nah itu, jadi enak kita susun anggaran pribadi dewek dulu, Cek, Oke. Cek, gitu ya. Nah, tapi kan kita ini kan sebagai manusia juga galak hilap ya itu kan. Iya. Nah, kalau dari pola tadi kan 4, 3, 2, 1. Betul. Jadi 40%-nya tadi kita untuk daily lah, Iya, kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari cek itu. Nah, tapi ada kadang tuh tidak terduga untuk kebutuhan anak lah, Ya. kadang sakit juga cek itu. Betul. Nah, ini mensiasatin juga untuk manajemennya cek ini, cak mana lah? Ini kan. Pengeluaran yang Nggak terduga. Dadakan. Tak terduga. Oke. Nah, sebenarnya 4, 3, 2, 1 tadi itu rumus secara umum. Tapi Iya. kalau masing-masing ke personal finance, tujuan keuangannya kan bisa beda-beda. Itu nanti bisa di custom berubah lagi. Tapi ini secara umum dulu. Iya. Cuman kalau pertanyaan, tiba-tiba ada biaya atau budget dadakan yang harus Iya. dikeluarin kan. Iya. Nah, pertanyaannya, tadi kan punya banyak rekening. Ada nggak rekening khusus yang disiapin sebagai dana darurat? Oke. Gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin dana darurat itu bukan berarti kita harus nyiapin dompet atau kantong lagi, tapi itu salah satu tujuan keuangan. Jadi cita-cita, gitu. Cita-cita tujuan keuangan pertama yang harus kita punya, Mang Cek, ya, bahwa harus ada dana darurat. Benar. Jadi kalau tiba-tiba ada yang darurat, ngambilnya dari situ. Tidak nganggu yang 4, 3, 2, 1 tadi kan? 21. Gitu. Pertanyaannya, kita sudah punya dana darurat belum? Terus dana daruratnya sudah ideal atau belum? Oke. Itu kira-kira.
udah tahu kategori idealnya dari mana? Dak? Ada hitungannya, Cak Mano? Ada hitungannya. Cak Mano, Bang? Jadi kalau kawan-kawan yang masih single, Heeh. itu dana darurat sekitar 6 bulan dari pengeluaran pribadi cukup. Itu kalau masih single. Nah, tapi kalau ceritanya kita keluarga muda nih, Iya. baru suami istri, udah boleh naikin lagi, kebutuhannya lebih banyak kan? Iya. 9 kali pengeluaran bulanan. Gitu. Apalagi ceritanya kalau sudah punya anak, Oke. minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Iya. Disimpan di situ. Benar. Gitu. Jadi memang misalnya pengeluaran ataupun cicilan itu yang realnya 4 juta, tapi kita naik ke jadi 4.500.000 atau 5 juta mungkin, supaya untuk biaya-biaya tidak terduga tadi bisa jadi Bang. Jadi ngambilnya dari sini, Cek Susan. Tadi kan ada 4321. Iya. Dari 4. Nah, 4-nya kalau buat belanja sehari-hari habis ya sudah. Iya. Tapi kalau udah habis ya boleh ada baiknya kita tabung. Nah, tabungnya ke rekening yang lain tadi. Anggap judul rekeningnya itu dana darurat. Darurat. Terus kayak tadi, Diambil ya. bener. Yang 20%, 10%-nya kan minimum buat Untuk nabung. sosial ya. Cicilan ya. Untuk sosial kalau 10%. No, tapi kalau yang 20%, 20% tidak dibagi diganggu dua. kan? Nah, Oh, 20% kita bagi dua gitu. Anggap 10% buat kalau kita buat bayar BPJS kan asuransi Iya, atau kalau punya asuransi swasta. Nah, 10% lagi minimal nabung. Nah, jadi nabung itu tuh ada tujuan, Cek. Ya. Tabungan yang pertama itu prioritas supaya dana daruratnya naik, terbentuk. Nah, itu. Jadi untuk bangun dana darurat tidak perlu pusing nyari dari dompet yang mana. Iya. Dari yang si 20% tadi, 10%-nya investasiin buat bangun dana darurat. Oh, Cak Gitu. Tertata. Tertata. Jadi Tertata. jangan basing-basing. Tapi yang pacak ditata tuh kalau ada duitnya. Kalau Bang. ada duit, kalau nggak ada susah. Kalau duit udah hati tidak pacak kita masuk ke 4321 tadi. Nah, tapi itu kan kita secara umumnya. Tapi Benar. kalau secara idealnya dewek, kita sebagai warga kota Palembang, Ya. yang hobi Cak Susan kan nongkrong tiap malam, Oh, ngopi-ngopi, ya kan? ngopi-ngopi. Kebutuhan sosialnya juga agak lebih banyak Caknya daripada Betul. kebutuhan sehari-hari. Iya, keinginan lebih banyak dari kebutuhan. Oh, Kebutuhan. itu alamat bangkrut itu Nopal ya. Nah, ini bagi kita untuk yang perorangan ya di rumah Cak itu. Nah, bagaimana kalau kita sebagai Cak Susan kan bos, punya Bos, usaha pengusaha. Cak itu. Nah, Amin. manajemen juga dari THR karyawan-karyawannya, Benar. terus perhitungannya juga Cak Mano nih kalau diterapkan Iya. di bidang usaha Cak itu. Iya. Ya. Nah, sebenarnya kalau yang menarik, kalau di bidang usaha, sebenarnya usaha itu seharusnya jauh lebih tertata loh. Benar. Kadang yang tidak tertata itu kan pribadi, Iya. Iya. gitu. Nah, kalau usaha kan seharusnya pembukuan udah jauh lebih jelas, Iya. ya. Jadi udah tahu struktur biaya-biaya, bahan Modal. baku, operasional dan sebagainya gitu kan. Kita udah bisa ngitung, oke. Nah, yang problem adalah jangan sampai keuangan pribadi sama keuangan usaha Disatu tercampur. ke- Jadi kadang ada yang memang orang-orang yang duit di rekening dijadiin satu antara pribadi sama usaha. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi dengan catatan jurnalnya tadi ya, anggarannya tadi dicatat super details. Iya. Jadi walaupun ada duit di rekening, udah tahu ini yang punya Pengeluaran pribadi, ini, iya. ini punya usaha. Tapi kalau susah dan takut selip, ya, enak rekeningnya kita pisah. Dipisah. Gitu. Nah, nanti dari situ kan kalau yang ngomongin rekening usaha nih, Iya. kita bisa ngelihat kayak berapa sih total pendapatan kita dalam setahun. Satu. Terus dari total pendapatan kan ada yang namanya nanti laba ditahan. Iya. Tidak harus semua laba langsung dipakai benar. gitu kan. Nah, itu nanti bisa dihitung-hitungin tuh persiapannya lagi untuk bayar ini, bayar itu. Nah, Gitu. ini menarik, semakin menarik obrolan kita San. Jadi yang untuk usaha juga mungkin untuk hitung-hitungannya bisa lebih jelas lagi. Terus juga untuk yang pribadi mungkin untuk pilihannya kayak sebaiknya kita sebagai Iya. orang Palembang pilihannya dengan pola yang seperti apa. Nah, kayak kita akan membahas itu Mang Cek Bice setelah yang Siko ini tetap bersama kami di Halo Palembang.
Makasih pemirsa masih di Halo Palembang, tentunya masih dengan tema Lebaran ini, tentunya juga dengan tema Cak Manunian caro ngatur keuangan pasca Lebaran ini dengan Bang Antoni, pakarnya. Pakarnya nih Baik, ini kita balik ke topik itu tadi kita sempat berbincang tentang pola-pola ideal yang bisa diterapkan. Nah, tapi untuk kita sebagai warga Palembang juga yang mungkin hobi berjajan makanan-makanan, caknya banyak makanan lemak di Palembang nih. Iya. Udah habis-habis. Habis-habis. Pola-pola yang bisa sangat ideal lah diterapkan untuk kita wong awam juga di sini. Ini Bang, cak mana Bang? Nah, kalau tadi kan mungkin kita sempat ngobrol tentang pola mendasarnya tuh, 4321. Iya. Tapi pada kenyataannya supaya bisa ngikutin itu rumus susah ya. Susah. Ya, kadang tadi Mang Cek Nopal bilang makanan lemak berjajan dulu. Iya, kaget urusan perut kan soalnya Urusan kan? perut sisip dikit lupa catat. Benar. Nah, jadi mungkin gini, aku bisa sampein lebih enak bahwa kita harus tahu dulu tujuan keuangan yang mau dicapai itu apa. Iya. Jadi gini, tadi kan ceritanya sudah dianjurin buat ada anggaran nabung. Iya. Tapi kadang kalau nabung, cuman nggak jelas yang mau ditabung tuh jadi apa, itu yang bikin kita kurang kuat alasannya ya. Jadi bagus kalau kawan-kawan nih tahu dulu tujuan keuangan yang mau dicapai apa, why-nya apa nih. Kalau sudah tahu dan sudah berhitung, nah kayak bisa dihitung tuh ya. Kita udah hidup tuh udah jauh lebih enak karena setiap kali mau jajan, inget aku punya cita-cita. Bener dah, aku punya cita-cita. Kalau aku jajan, cita-citanya kok pending lagi nih. Ada goals-nya ya. Ada goals-nya, financial goals, tujuan keuangan. Nah, itu harus clear. Nah, bikin tujuan keuangan itu udah harus tahu tujuannya apa. Ada yang mungkin pengen punya rumah pertama, ada yang mau merit kalau masih single, gitu kan. Ada yang udah nyusun buat pendidikan anak. Iya. Nah, kalau sudah diingetin itu, kadang biayanya kan serem. Cek ya. Apalagi ngomongin pendidikan anak, gitu. Nah, kita ingat dari situ, berapa angka yang harus disiapin, berapa lama lagi waktu tersedia. Nah, itu nanti kita bisa hitung sebenarnya di perencanaan keuangan, berapa sih angka yang harus ditabung setiap bulan, gitu. Nah, kalau sudah tahu itu, mudah-mudahan tidak gampang hilaf lagi, yang tadi. Nah, terus yang kedua juga, kebiasaan kita nih, contoh, kemarin kan kita habis lebaran, dapat THR nih, ya. THR-nya pada ada sisa dah, Bang Cek Nopal, Cek Susan. Beguyur, habis betul. Beguyur habis maksudnya tuh. Beguyur habis. Nah, kalau yang memang masih ada sisa, itu bisa kita simpan, kita tabung, kita investasiin lagi. Nah, tapi ngomongin sisa, alangkah lebih baik lagi kalau dari awal kita bisa sisihin. Iya. Ya. Nah, termasuk tadi nyusun 4321, kalau kita udah terbiasa, ujung-ujungnya yang 2 sama yang 1 cuma jadi sisa. Ya kan? Sisip dikit, nggak ada duitnya. Jadi biasain susun prioritas. Ya, dari awal, gajian. Begitu duit masuk, prioritas dulu, nabung. Bayar cicilan. Justru prioritas yang paling terakhir itu yang 40%. Iya, benar itu yang Gitu. Iya. Jadi ingetin lagi ke kita masing-masing, Iya, benar. sisih sama sisa tuh beda. Beda. Biasain kita untuk disisihin dulu, Iya. gitu. Jadi diubah dulu Iya, polanya. karena manusia ini kadang-kadang Iya. beda di saat megang duit banyak sama duitnya ada di kita, sama duitnya belum ada Itu di dia kita. tadi. Karena memang beda. Kalau Cak Nopal kemarin, bayar lapal utang kan? Iya, itu sedikit santung duit aku dateng aja. Pas duit lado Cak tidak tahu. Terus apa lagi? Curhat nih, curhat. Iya, kadang-kadang kan Cak itu kan, Iya, memang iya. ada pikiran yang Cak itu. Nah ini Bang Tony, kalau misalnya nih kita sudah ibarat kata tuh kita sudah Biasa ya. termasuk istilahnya sudah nipis lah duit ini kayak gitu. Nah kita bicara bahwa kita nih sudah duit kita nih sudah dikit kayak gitu. Betul. Nah Cak mana lah ngaturnya itu tuh supaya memang bisa stabil. Oke. Sudah pas-pasan ya Cak itu nah. Terus juga caro yo biar kita tuh bangkit lagi lah kayak itu nah. Yes. Goals untuk bangkit ya. Iya, Betul. goalsnya untuk bangkit. Untuk bangkit. Nah, itu tadi tuh yang menarik adalah kalau kita review sedikit di Iya. awal. Iya. Kalau sebenarnya udah bisa membedakan kebutuhan sama keinginan, Iya. seharusnya yang potensi bocor-bocor halusnya itu sudah berkurang. Iya. Oke. Terus udah bisa bedain sisihin sama sisa. Nah, kalau udah bisa sisih,
pola anggaran tadi kan sudah bisa sesuai. Iya. Mudah-mudahan tidak yang ganggu dompet-dompet yang lain. Iya. Gitu. Nah, terus sama tadi yang harus diperkuat, tujuan keuangan kita jelas. Gitu. Nah, dengan tujuan keuangan yang jelas, ingat tujuan keuangan pertama kita tadi, di sesi sebelumnya kita udah ngobrolin dana darurat. Iya. Gitu. Dalam kondisi tertentu, kalau ternyata ada duit tinggal tipis yang di 40% tadi, Iya. tapi tiba-tiba ada biaya dadakan, harus dikeluarin, namanya darurat. Kita bisa pakai kantong dari situ, Oke. dari si Itu dana gunanya darurat. ya. Iya. Walaupun mungkin, Bang Tony, dana daruratnya belum terkumpul, tapi kan setidaknya sudah ada Sudah tuh. ada sedikit. Nah, makanya penting Untuk itu tadi nampel ya. untuk nampel dulu, nanti kan diisi lagi. Jadi dana darurat tuh kalau memang harus kepake, kondisi darurat dan penting ya, bukan belanja darurat, Iya. beda. Beda. Nah, kalau dana darurat memang harus kepake, pakai, itulah fungsinya. Tapi nanti tinggal di refill lagi, diisi lagi, gitu. Jadi tips pertama, minimal mulai bangun dana darurat dulu aja. Dan nempatin dana darurat juga jangan salah. Karena tujuan kita tuh bukan pengen cari cuan, bukan pengen cari untung Iya. kalau di dana darurat ya. Tapi minimal memastikan dananya tersedia. Gitu. Instrumen investasi kan banyak. Setidaknya kita bisa pilih penempatan dana di mana kita bisa ngelawan inflasi. Nah, itu. Tapi Gitu. menariknya ini Cak Mano kalau misalkan dalam keadaan tadi kita belum menerapkan pola kayak itu nih, Iya. Bang. Terus keadaan uang kita sudah sangat merosot ya nih. Iya. Nah, kira-kira menata keuangan boleh nggak gitu, Kakek? Melakukan pinjaman dulu untuk Oke. menutup cak Iya. itu. Nah, cara solusi yang bisa kita arahkan mungkin ke Iya. kawan-kawan kita. Salah sikotnya Susan dalam cak itu. Kalaupun pinjaman, yuk pinjaman yang sehat Yang seperti Cak apa? Mano. Iya, iya, iya. Kayak itu. Nah, sebenarnya kalau untuk solusi, apalagi sebenarnya di tahun kemarin kan kita sempat rame tuh katanya 2023 bakalan gelap. Iya. Gitu kan. Mudah-mudahan tidak gelap. Toh Iya. kita sampai sekarang masih Masih habis terang? makan lontong bareng-bareng kan. Iya. Lampu masih banyak Masih soalnya. banyak. Masih makan pempek cek Susan. Masih makan pempek cek Susan, tetap. Ya. Nah, kita bisa mulai dengan lihat lagi, kita kan minimal selama ini udah kerja, sudah begawe, Iya. setidaknya sudah ada aset yang terbentuk. Oke. Nah, ada solusi kalau dalam kondisi tertentu, mungkin paling gampang kita mikir jual aset dulu. Nah, kalau kebetulan asetnya itu adalah aset liquid, gampang dijual, itu mungkin oke, kita bisa cepat dapat duit, gitu. Tapi kalau ternyata asetnya aset tidak liquid, ya mungkin properti Iya. dan sebagainya, mau dijual cepat kan kadang susah. Betul. Nah, ada solusi lain untuk sementara kita bisa mikirin yang namanya refinancing aset, gitu. Jadi Cak Mano. Wong Palembang suka bilang Gadai. disekolahin lagi, Oh, digadai. disekolahin Oke. lagi. Cuman dengan catatan kita harus tahu gadainya itu adalah untuk tujuan apa? Apakah pure untuk konsumtif? Atau gadai aset itu memang ada tujuannya kita mau buka bisnis? Iya. Karena kalau gadai aset untuk tujuan konsumtif, Nggak bisa. logikanya kan belum tentu itu duitnya bisa balik lagi. Iya. Betul. Itu sangat tidak disarankan. Iya. Tapi kalau ceritanya tadi kan kepepet, bener kan? Nah, kita mikirnya adalah bukan cuma buat beresin kebutuhan konsumtif. Iya. Kalau ternyata nilai asetnya besar, mungkin kita bisa mulai research, penelitian. Iya. Kira-kira kita mau buka usaha apa nih? Jadi gadai aset tujuannya adalah buat Iya. usaha, gitu. Jadi bisa beberapa Instabil tujuan ya. kan, beberapa Kalau tujuan. financing itu bisa beberapa Betul. tujuan jadinya. Gitu. Kita bisa coba dari situ. Iya, iya. Susan, benar-benar. itu kalau kau punya aset, San. Iya. Jadi memang banyak strategi ini Nopal. Jadi keluarlah kata-kata cak ini. Kawan Ya. Terlahir miskin Uh-uh. itu bukan salah Anda. Oke. Tapi Anda miskin Miskin. sampai akhir hayat itu salah Anda. Itu salah Anda. Nah, berarti kan Betul. tidak ada perubahan hidup. Cak Perubahan, itu. betul. Kalau Betul. kau nak nongkrong-nongkrong Setuju. bayar berarti Iya, Nopal. nggak boleh cek itu. Konsumtif Ya. saja. Tidak. Kalau konsumtif itu yang bahaya. Iya. Gitu. Bener. Jadi kalau yang tidak penting-penting, apalagi sekarang kan Hmm. banyak saling saingan barang-barang branded. Oke. Padahal trip ya. Nah, entah itu asli atau tidak, bener ya Bang Iya, Antoni ya. bener. Kadang-kadang kita juga tidak tahu, misalnya penghasilannya cak berapa. Ya, ya. Yang penting harus gaya dulu Gaya nih, dulu. harus ini. Egonya Nah, tinggi. Ya. egonya tinggi. YOLO.
Nah, itu juga salah satunya pasti ada strateginya untuk menghindari dari circle-circle yang kayak itu ya. Iya, iya. Mengganggu keuangan juga mungkin Mengganggu Bang Tony. keuangan itu yang bikin bocor tidak sadar kadang. Ya, apakah memang harus misalnya aku bekawan Cak, uji uang itu kan kalau kita bekawan sama Om Cak itu kita bakalan ketularan. Oke. Ya, kan bekawannya sama Susan. Nah, benar nggak itu Bang Tony? Kita ini mungkin bisa ditepis atau tidak ya? Kalau berkawan dengan wong yang itu, kita juga bisa melok. Nah. Tapi kalau bukan kawan dengan wong yang berpikirannya dia kayu tapi tetap berpikirannya untuk harus finansialnya menjaga bagus. circle atau Menjaga circle-nya harus yang positif. Iya. Nah, paling gampang gini, kalau berkawan, boleh berkawan sama siapa baik. Benar. Setuju kan? Iya. Tapi bukan berarti kita juga harus yang lagi rame sebutannya tuh flexing ya. Iya. Bukan berarti kita juga harus ikut-ikutan flexing gitu. Berkawan, tapi kita tetap ngikutin kondisi yang kita bisa ya posisi kita sekarang gitu. Nah, karena yang kejadian begitu kalau untuk ikut-ikutan itulah yang suka bikin keuangan kita semakin tidak tertata. Ikut-ikutan beli tas branded. Tujuannya mungkin supaya bisa arisan bareng nih, enak nih gitu. Foto-foto bareng, sosialita ya. Tapi pertanyaannya gini, kadang kalau tanpa harus ikut circle itu, kita masih bisa tetap hidup nggak sih? Iya, Buktinya bisa kan, tetap aja. Betul. Justru kalau kita memaksakan diri, mikirin ke depan keuangan malah berantakan. Makanya diingetin lagi nih, tujuan keuangannya udah jelas belum? Mungkin kalau tujuan keuangannya udah jelas, udah bisa filter sendiri. Nah, di otak kita tuh udah bisa filter, ini nggak usah, ini perlu, ini nggak usah, ini perlu. Jadi di remind lagi, kira-kira tujuan keuangannya tuh apa? Nah, itu goals-nya, tujuannya. Ada goals. Iya, jadi memang apa pasca lebaran ini nih pengeluaran ini memang sudah tidak menentu ini. Betul. Bang Jadi Antoni. jadi ini mulai juga nih pemirsa sudah mulai membentuk pola juga Iya. ya sebaiknya ya. Iya. Dengan pola standar lah 4, 3, 2, 1 ya. Iya, dalam itu tadi banyak ada yang 40%-nya tadi untuk daily kebutuhan sehari-harinya. Betul. Terus 30%-nya Buat untuk bayar cicilan. bayar cicilan. Ya. Jangan besak apa? Besar pasar dari daripada tiang. Nah, itu. Jadi ini kita balik lagi ngomongi masalah lebaran ya. Lebaran. Nah, lebaran ini. Jadi kan memang banyak pas lebaran ataupun nak puasa ini yang namanya harga-harga naik. Itu pasti Betul. juga kita di luar dari dugaan kita juga nih, duitnya juga. Nah, cak mana kira-kira Bang Antoni kita ngadepi kepanikan, jiwang tuh panik buying ini. Supaya kita nih tidak do ikut-ikut. Nah, salah satunya mungkin bener kita harus diatur dari awal ini ya, biar Betul. tidak do. Tapi kan kadang-kadang sembako dan lain-lain itu tidak bertahan lama kalau kita stoknya dari sekarang. Nah, cak mana lah kira-kira itu, Bang Antoni, biar cukup untuk kehidupan, untuk lebaran ini. Untuk persiapan lebaran Persiapan berikutnya. lebaran, iya. Oke. Apa caknya ada misalnya ada tetangga nak datang 4 uang baik cukup. Ya, Ditahan ya, lah ya. boleh kan kayak itu kan. Kalau ada uang nak sanjo kan Apa tidak lebaran mungkin kan. tahun depan kita tutup lagi pintunya tidak nerima tamu. Iya, iya lagi tidak boleh kan. Nah mungkin solusi berangkat itu. Oh jangan ditiru itu. Cak mana Bang Antoni kira-kira? Jadi, oke. Nah, tujuannya tadi kita ngobrol di sesi sebelumnya bahwa lebaran kemarin, biaya-biaya yang sudah keluar, walaupun ternyata ya Bang Antoni sudah lewat, tidak kecatat, tapi coba dilihat-lihat lagi. Dari mutasi rekening kan gampang. Benar. Ini duit larinya kemana nih? Iya. Gitu. Nah, kita catat ulang. Dari situ kan kita bisa review. Ternyata dari semua biaya yang dikeluarin, ternyata mungkin ada sebagian yang bisa dipangkas. Iya. Gitu. Nah, angka itu yang nanti kita bikin jadi tujuan keuangan buat tahun depan. Jadi anggap ini tujuan keuangan jangka pendek. Ya. Angka persiapan untuk lebaran berikutnya. Oke. Nah, tinggal berarti kalau siapin buat lebaran berikutnya masih punya waktu panjang dong, 12 bulan ya atau 10 bulan lah gitu kan. Ya udah dari 10 bulan dari sekarang itu mulai sisihin nabung. Nabung. Nah, cuman nabungnya juga harus ingat. Harus di instrumen yang bisa ngalahin inflasi setidaknya. Apalagi kalau ngomongin inflasi lebaran itu tinggi. Per Maret kemarin angka inflasi kita itu sekitar 4,97%. Nah, sebisa mungkin cari instrumen investasi yang kasih imbal hasil di atas itu, Cek. Mantap.
Nah, ini ngomong ke tentang investasi nih. Ini Nah, menarik. menarik ini. Iya, Mungkin Cak bisa menstabilkan keuangan kita dengan cara investasi. Betul. Iya, dan mungkin kita akan membahas tentang bagaimana penerapan Investasi, investasi juga ya, Kak, setelah jeda yang siko ini. Tetap bersama kami di Halo Halo Palembang. Pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen ketiga, masih ngobroli tentang bagaimana sih kita ngatur keuangan pasca Lebaran. Nah, ini ngomongi tentang investasi tadi ya. Salah satu solusi baik juga untuk istilahnya tuh nanggulangi kalau kita tuh agak hilap dengan Agak hilap, terus juga untuk kedepannya ya. survive ke depannya. Weh. Nah, ini Cak Mano, investasi Apa yang apa baik. survive? Nah, survive itu bertahan. Bertahan. Oh iya. Bertahan. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau ngomongin investasi supaya bisa survive. Survive. Oke. Nah, kebanyakan dari kita kan terbiasa dengan pola dari kecil diajarin. Benar. Ada duit lebih, nabung. Nabung. Nabung tujuannya benar untuk pisahin dana tadi Iya. supaya tidak hilaf ya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kalau cuma nabung, nilai duit kita itu kalah sama yang namanya inflasi. Gitu. Nah, jadi PR pertama, kalau pengen mulai investasi, itu selain tahu tujuan keuangan, Iya. mungkin boleh cek dan recheck sama diri sendiri. Profil resiko kita itu apa? Nah, Bang Cek Nopal atau Cek Susan pernah cek profil resiko atau baru pernah dengar? Tapi dia nih uangnya selalu banyak resiko. Banyak Tidak- resiko. tidak- susah dia ngecek profilnya. Iya. Kalau saya ini sebenarnya bukan banyak resiko, tapi saya tidak mau ngambil resiko. Tidak mau ngambil. Ah. Nah, itu masuk. Itu ada kategorinya. Nah, Cek. Oh, itu masuk, masuk susah. kan? Masuk. Jadi Stagnan secara gimana nih, Bang? Nah, secara gampang itu ada 3 jenis karakter resiko masing-masing orang. Ada yang konservatif, moderat, agresif. Oke. Nah, konservatif yang Cak Susan tidak mau ambil resiko. Iya. Nah, orang yang konservatif tadi itu cocok untuk simpan duit. Nah, tadi kan ngomongin nabung ya, Iya. mulai dari situ ya. Simpan duit ke instrumen yang cukup stabil. Oke. Deposito, Iya. Mas Ya. ya? emas, Benar. bisa juga, atau reksadana, tapi reksadana pasar uang, gitu. Nah, kalau yang tengah nih, yang moderat, itu lebih bisa mix, campur-campur. Ada sebagian yang mungkin emas, Iya. ada sebagian yang obligasi. Nah, obligasi kita terakhir tuh yang obligasi pemerintah, ORI 022, itu juga returnnya cukup tinggi, ya sekitar 5,9%. Kalau tadi tujuannya buat ngalahin inflasi, inflasi kan di angka 4,9 atau 5%. Iya. Itu udah cukup oke. Gitu. Jadi yang mungkin si moderat dia bisa masukin obligasi. Nah, atau yang agresif, yang suka sama resiko, Iya. mungkin maksudnya nopal nih. Iya, macam Nah. Nopal. Nopal nih itu kan nyimpannya tadi di emas di ini. Kalau itu bawa kasur, Pak. Bawa kasur. Masih. Di bawah kasur. Bawa kasur. Bawa Masih. bantal. Karena perputarannya cepat. Perputarannya cepat, iya. Cepat iya. ngabisinya. Oh, ngabisinyo. Iya. Mungkin Nah, agresif tuh. Yang agresif itu kita boleh lihat reksadana, tapi yang reksadananya adalah reksadana saham, atau bahkan investasi di saham langsung. Oke. Nah, cuman PR-nya, kalau untuk investor pemula, untuk investasi di saham langsung, itu kan perlu belajar. Iya. Itu perlu belajar. Makanya pastiin kita punya pengetahuan keuangan itu juga naik. Bukan asal mentang-mentang tadi dibilang pilihan investasi ada banyak, kita ikut-ikutan. Iya. Cek dulu analisa profil resiko itu Cak Mano, gitu. Di Instagram kebetulan aku juga ada siapin tuh. Jadi kalau teman-teman nanti mau visit, nanti ada linknya di situ. Apa tuh untuk nama cek. IG-nya Bang Tani? Sesuai nama kok, Anthony_Ferdinand. Di situ nanti ada link supaya teman-teman bisa ngecek analisa profil resiko. Oke. Nanti dari situ baru kelihatan, oh kamu cocoknya adalah untuk instrumen investasi
pembagiannya berapa persen itu ada. Oke, profil resiko. Profil resiko. Risiko. Profil Jadi kalau risiko. Cak Aku ini lebih ke yang pertama tadi Konservatif. konservatif, nggak mau ambil Tidak risiko. mau ambil Jadi risiko. memang Nabung investasinya ya? itu di Yang apa sih yang stabil, lebih aman, stabil. Deposito aman. emas, mungkin di dalam lemari aman juga kali ya. Yang Atau penting di bawah lemarinya udah bantal. hilang. Iya. Nah, tapi Oke. untuk mengatasi problema apalagi di tahun 2023 ini kan diisukan tahun yang gelap seperti itu kan. Ya. Nah, ideal mungkin yang dilakukan oleh kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, dalam masuk di 3 poin itu tadi idealnya untuk membantu negara juga. Ini di poin keberapa? Ada konservatif, tadi ada moderat, dan juga Oke. Agresif. Nah, tadi Bang Cek Noval kan ada bilang Ya. tujuannya pengen membantu negara juga, Iya. gitu kan. Nah, ada salah satu instrumen itu namanya obligasi pemerintah yang kita bisa pilih. Jadi tahun kemarin itu yang tadi aku sebutin ORI 022 itu udah terbit tahun kemarin. Nanti di tahun ini seharusnya juga akan terbit lagi. Selain ORI juga ada instrumen yang kayak namanya ini obligasi pemerintah juga. Kemarin ada SBR gitu, Saving Bond Retail. Terus atau yang bebas diperjualbelikan itu yang obligasi fixed rate gitu. Itu tenornya biasa jauh lebih panjang. Nah, tapi minimal kalau buat teman-teman kan mungkin belum familiar sama obligasi, boleh coba baca-baca dan cari tahu Oke. dulu. Iya, benar. Gitu. Karena tujuannya selain bantu pemerintah, juga bantu keuangan kita pribadi. Benar. Gitu. Itu sama-sama untung jadi. Iya. Jadi kan kalau investasi yang baik, kalau di obligasi pemerintah, mudah-mudahan tetap aman, Tetap aman. selagi Indonesia tidak bangkrut. Iya, gitu ya. betul. Nah, tapi kalau ada instrumen-instrumen obligasi kayak perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, ini Swasta penerapan lah ya. swasta seperti itu yang harus kita terapkan apa? Nah, jadi gini, dalam memilih instrumen keuangan yang ada banyak tadi, kita nggak bisa semuanya asal tembak. Satu, udah tahu profil resiko. Iya. Jadi udah tahu mana yang kira-kira bukan aku banget, Iya. gitu. Mana yang kira-kira cocok. Terus yang kedua juga tahu tujuan keuangan. Iya. Kenapa cocokin sama tujuan keuangan? Kalau tujuan keuangannya masih panjang, kita placement dana di tempat yang cukup beresiko. Iya. Jangka waktunya kan masih panjang. Oke. Tapi kalau jangka waktu tujuan keuangan kita pendek, atau tadi nih persiapan buat lebaran berikutnya, taruh dananya di instrumen yang relatif lebih stabil. Iya. Oke. Gitu. Jadi udah harus tahu profil resiko sama tujuan keuangan. Itu pengaruh sama penempatan investasi. Nah, nanti pertanyaan Mang Cek Noval tuh kalau kita urutin mulai dari yang paling relatif lebih aman, stabil, udah pasti deposito. Kemudian di atas itu juga ada emas Iya. sama reksadana pasar uang. Itu cukup stabil. Nah, kemudian kalau pengen dapat peningkatan imbal hasil, tadi ada obligasi pemerintah. Iya. Kemudian baru benar ada obligasi korporasi, obligasi swasta kita bilang Iya. gitu ya. Tapi memang itu kita harus melihat lagi yang namanya peringkat rating obligasi gitu. Karena skala resikonya kalau swasta dibanding pemerintah, yang lebih beresiko yang mana? Swasta. Yang swasta Iya. gitu. Nah, jadi kita harus lihat-lihat dulu. Kalau mau aman, belajar di awal coba dari obligasi pemerintah dulu. Iya. Gitu. Baru yang lain-lain ya. Nanti kalau ditarik ke atas, habis obligasi mulai ada lagi reksadana campuran, resikonya lumayan tinggi. Atau mungkin kalau sering dengar ada yang namanya peer-to-peer lending, itu juga termasuk high risk. Saham, reksadana saham itu juga bisa jadi Iya, pilihan. Tapi untuk kami ini sebagai warga negara yang Baik, duitnya gitu. tidak terlalu banyak, nah ini Ya. investasi di bidang apa bagusnya nih dari segi ada tadi deposito, ada emas, itu tadi Nah, kesesuaiannya. kalau kita mulai dari awal, tujuan keuangan yang pertama yang mau dicapai harus punya dana darurat kan? Benar. Nah, kira-kira dana darurat mau simpan di mana, Bang Cek? Nah ini kalau biasanya cuma tersimpan di bank baik, tidak Di diputar-putar. bank, gitu. Iya. boleh. Nah, simpan di bank boleh. Karena takut resiko tadi kan kalau Resiko dikeluar ini. ke kita ini kayak Iya, taunya. karena dia ini galak Iya. nitip ke kawan galak Nitip berlari. kawan. Nah, ini loh Bang Tony ya, mungkin Iya. memotong sebentar ya. Iya. Ini kan investasi tadi banyak soal obligasi dan lain-lain ya. Nah, kita juga ini kalau ngomongin tentang usaha, kita pengen Ya. buka usaha, itu kan sebenarnya juga salah satu investasi juga untuk kita Betul. buka usaha. Nah, Betul. kalau kan banyak pilihan nih usaha ini. Usaha kita dewe individu, Yes. kita
punya dana sendiri, Betul. kita buka sendiri, resiko kita tanggung dewe. Nah, ada juga yang kedua, itu kita dengan uang yang tidak terlalu banyak, tapi kita join dengan kawan atau Ya. dengan dulur, cak itu. Nah, itu pasti juga ada resikonya. Nah, tapi kalau dari dua ini, kira-kira menurut Bang Antoni, dengan uang yang pas-pasan, dengan tipe yang konservatif, Ya. lebih baiknya kita buka usaha itu seperti apa dengan Oke. itu? Atau minjem, kayak gitu kan, minjem di bank. Ada kan orang yang seperti itu. Ya. Kan ada tahan. memang bantuan kure. Iya, misalnya sih betul. nah contohnya. itu berarti termasuk orang yang bisa beresiko, dia juga bisa mau menyimpan Ya. resiko, maksudnya kan kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau di kita jenguk dari usaha, pengen buka usaha, cak mana bagusnya? Oke. Tapi mungkin yang aku bisa komentar Iya. nih, Cek. Untuk Kalau keuangannya. tadi kita kan ngomongin instrumen investasi. Iya. Iya. Bisa dibilang instrumen investasi dibandingkan dengan buka usaha, Itu. jangan-jangan buka usaha itu adalah salah satu tujuan keuangan. Oke. Karena kenapa? Buka usaha kan awalnya pasti perlu modal. Iya. Perlu modal. Nah, perlu modal berapa? Dari sekarang nabung. Jadi sebenarnya saling bergandengan antara di mana kita taruh uang, instrumen investasi sama tujuan. Tujuan. Oh, ternyata Cek Susan bilang aku pengen buka usaha 2 tahun lagi. Iya. Gitu. Mulai dari sekarang simpen untuk nabungin modal usaha. Nah, tapi apakah nanti mau dibandingkan antara buka usaha sama instrumen investasi? Jawabannya bukan buat dibandingin. Iya. Karena cara kerjanya beda. Oke. Kalau yang investasi kita di usaha, itu variabelnya banyak. Itu kita bisa bilang sebagai investasi aktif ya, bahasa gampang. Yang Karena ada terlibat perputaran secara langsung. transaksi di situ Iya, ya. dan semuanya kita yang ngurusin. Iya. Mulai dari SDM, operasional, Oke. cari bahan baku, belum lagi Turun nanti tangan ada langsung pajak, ya, gitu. Nah, pastiin kalau pengen buka usaha, kita ngerti bidang usahanya, Passionnya kata ya, orang tuh ya. passionnya kemana, belajar. Jadi nggak bisa kelihatannya buka usaha, bagus, Ini, langsung ikut, dibuka, tapi kita nggak belajar. Nah, Iya. itu yang biasanya fatal, gitu. Nah, kalau yang tadi di instrumen investasi, kita harus belajar tentang gimana naikin literasi keuangan, pengetahuan sama produk-produk di dunia keuangan tadi. Nah, tergantung kita sendiri, ya tadi punya Iya. passion kemana. Kalau ternyata oke, aku passion untuk buka usaha, pastiin belajar dulu supaya nanti usahanya nggak zonk, Ya. ya, gitu. Kuasain dulu, baru nanti kita bisa ngelihat berapa sih kebutuhan modalnya, Iya. kita siapin dari sekarang. Jadi sebisa mungkin, mudah-mudahan meminimalisir penggunaan utang ketika Oke. mulai buka usaha. Iya, berarti pilihan untuk join sesama teman atau itu mungkin itu bisa lebih baik ya dibandingin kita minjem Betul, untuk karena usaha. kalau tadi kita sendiri, semuanya di kita sendiri. Tapi kalau usaha barengan, join, Ya. itu kan bisa sama-sama saling Iya. bantu, saling kerja. Asal saling trust kayak gitu ya. Asal punya trust dan tadi, balik-balik catatannya juga harus jelas. Iya. Jelas ya. Jadi ada pembukuan tersendiri. Pembukuan tersendiri. Khusus Iya, iya, untuk iya. Betul. catatan per minggu, per Ya, hari, ya. per Iya, bulan, per setuju. tahun. Biar lebaran tahun depan agak mewah dikit. Agak mewah dikit. Misalnya Iya. geloknya kecil, Iya, iya. tahun depan agak besar, Agak cak besar 3 dikit. iko. Tapi Iya. caknya boros di tahun ini agak kecil Agak lagi kecil. rumputnya. Jangan sampai kalau bisa tiap tahun tuh lebih Betul. bagus ya. Bang Lebih Antoni. peningkatan ya dengan berbagai Setuju, cara. setuju. Salah satunya pola investasi Iya. bisa diterapkan dengan Ya. berbagai instrumennya dan juga Betul. mungkin ini karena berhubung waktu kita ini terbatas. Iya. Ya. Cuma Terakhir sejam mungkin, ini. Mungkin terakhir Ya. bagaimana pondasi yang ideal, pondasi keuangan yang ideal beserta himbauannya juga kepada pemirsa PAL TV dan kita sama-sama yang ada di sini. Iya, Oke. dengarnya pokoknya ini. Siap. Nah, dari tadi tuh kita seru karena ngomongin tentang investasi. Iya. Iya. Ya, ngomongin tentang investasi, tadi teman-teman udah ada bayangnya nih, mau taruh duit itu mulai dari mana. Cek profil resiko, cek tujuan keuangan. Oke. Tapi sebagai pengingat, ada baiknya sebelum mulai berinvestasi, pesan Mang Cek Nopal, pondasi keuangan itu udah harus kuat. Oke. Nah, pondasi keuangan itu apa? Yang pertama, pola anggaran, cash flow, itu yang tadi 4321. 4321. Ya, pastiin itu udah bisa kita ikutin dan tertata. Yang kedua, udah harus punya dana darurat. Ya, dana darurat minimal udah harus proper, sesuai dengan kondisi kita sekarang, single, pasangan muda, atau pasangan yang udah punya anak. Iya. Nah, kemudian sebelum mulai berinvestasi,
pastiin kita sendiri punya manajemen risiko yang baik. Nah, manajemen risiko itu gimana? Coba bayangin, tadi agendanya kita udah baik, pengen investasi. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan kalau lagi investasi, kita yang invest, kita yang kena masalah. Ya. Iya. Jadi pastiin jangan sampai tujuan investasi kita jadi bocor. Iya. Nah, manajemen risiko kalau di personal finance itu minimal teman-teman harus punya asuransi. Nah, asuransi itu bisa dimulai dengan punya BPJS dulu, gitu. Nah, punya BPJS, jadi amit-amit itu kalau kejadian darurat, urusan bisa ke dipakai. rumah sakit, udah ada yang jagain. Iya. Baru kemudian kedua nanti punya asuransi sebagai pengganti penghasilan, gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa mastiin penghasilan itu bisa tetap berjalan. Nah, itu semua tentang pondasi keuangan. Kalau pondasinya udah oke, lanjut ke investasi itu udah jauh lebih enak. Gitu. Pikiran udah lebih tenang daripada kita sibuk investasi tapi lupa pondasinya nggak kuat. Benar. Begitu goyang sedikit, ya kita ikutan Oleng langsung. oleng juga. Itulah kalau Gitu. hidup penuh dengan konsep ya. Konsep dan juga pola yang benar, Susan. Betul. Wah, luar biasa. Gitu. Terima kasih ini Bang Antoni waktunya untuk hari ini ya di spesial tema bagaimana mengatur keuangan pasca lebaran ini luar biasa. Ini sudah Jadi banyak sudah ilmu ya. terarah nih untuk lebaran tahun depan, mudah-mudahan insya Ada Allah ancang-ancang. ada ancang-ancang, Iya. gelok lebih besar sudah Geloknya Iya. nambah. Geloknya nambah tapi isinya berkurang. Jadi intinya pondasinya, ketujuannya, dan Ketujuannya. juga keuangannya juga harus tahu. Dan yang paling betul. penting Susan itu tadi manajemen risiko kalau kita nak memulai investasi itu juga harus dipikirkan Ya. sesuai dengan juga profile dari kita, passion Betul. kita juga untuk menerapkannya di mana. Baik, terima kasih atas informasinya yang telah disampaikan oleh Antoni, Bang iya. Antoni Ferdinand selaku financial planner. Banyak ilmu yang sudah kita dapat mulai dari penerapan pola strategi untuk bisa di tahun depan kita lebih meriah lagi acara lebarannya. Lebarannya lebih meriah lagi dan juga manajemen resikonya kita juga sudah tahu. Baik, dan tidak terasa Susan kita sudah di penghujung program Halo Palembang hari ini. Terima kasih atas waktunya, kurang lebih dari jam 9 sampai dengan jam 10-nya. Akhir kata aku Mang Cik Nopal. Aku Cek Susan pamit undur diri. Sekali lagi kami mengucap ke minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.